Belanja kebutuhan pokok tanpa rogoh kocek dalam, warga serbu pasar murah di Hamparaya. SMA Negeri 1 Tebing Tinggi gelar karya P5 untuk pengembangan karakter siswa. Dinas Kesehatan Balangan koordinasikan implementasi Germas untuk kesehatan masyarakat. Lomba Kreativitas Anak dan Festival Anak Soleh 2024 Balangan cetak generasi berprestasi dan berakhlak mulia. DPRD Balangan gelar paripurna penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Nena Rizkayasi, berikut batarbangan selengkapnya. Pasar murah yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan di Desa Hamparaya, Kecamatan Batu Mandi, mendapat sambutan antusias dari warga. Kamis 20 Juni 2024. Pasar murah yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kabupaten Balangan serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Balangan di Desa Hamparaya, Kecamatan Batu Mandi, Kamis 20 Juni 2024 mendapat sambutan antusias dari warga. Mereka menyerbu pasar tersebut untuk mendapatkan kebutuhan pokok seperti telur, gula pasir, beras, minyak goreng, susu kaleng, tepung terigu, bumbu dapur dan mie instan dengan harga yang sangat terjangkau. Kepala Desa Hamparaya Ahmad Zainuddin mengungkapkan kegembiraannya melihat antusiasme warga dalam menyambut pasar murah. Terima kasih kepada dinas terkait dengan hal ini, dengan mengadakan pasar murah, artinya masyarakat Hamparaya khususnya di Hamparaya RT 1 sampai RT 4 terbentuklah, artinya kan harga stabil. Dalam sebulan tuh kawa gue dalam sebulan tuh ada kegiatan lagi dan seperti ini. Masalahnya masyarakat ini sangat terbantu lah. Kepala Bidang Kemeteorologian dan Stabilitas Harga Kabupaten Balangan, Misrinawati menjelaskan bahwa pasar murah ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Alhamdulillah, ini kegiatan kami di Triwulan 2 ini yang ke-24. Artinya sekali lagi kami minggu depan di Binuang Santang kegiatan pasar murah ini. Untuk kegiatan di Triwulan 2 ini alhamdulillah sesuai dengan target dari dinas. Semoga kedepannya desa-desa lain kita dapat memenuhi sesuai permintaan desa atau kecamatan lain. Pasar murah adalah salah satu dari rangkaian kegiatan serupa yang telah dan akan dilaksanakan di berbagai desa di Kabupaten Balangan. Hal itu adalah bentuk upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat membantu meringankan beban ekonomi dan menjaga stabilitas harga pangan. Ardawati, seorang ibu rumah tangga yang hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan rasa terbantunya dengan adanya pasar murah ini. Muhammad Maulana dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. SMA Negeri 1 Tebing Tinggi sukses menyelenggarakan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan Bazar. Acara berlangsung di lapangan SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kamis 20 Juni 2024. SMA Negeri 1 Tebing Tinggi sukses menyelenggarakan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dan Bazar, dengan tujuan untuk mengembangkan karakter siswa dan memperkenalkan hasil karya mereka kepada masyarakat. Acara berlangsung di lapangan SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kamis 20 Juni 2024 yang menampilkan fokus pada kewirausahaan dan suara demokrasi. Dalam upaya meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila, kegiatan ini melibatkan berbagai pihak dari lingkungan sekolah dengan menekankan pembelajaran praktis dan partisipatif. Kepala SMA Negeri 1 Tebing Tinggi,
Ahmad Aryansa mengatakan ini adalah persiapan generasi muda khususnya di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi untuk mengembangkan karakter sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu mandiri, kreatif, dan inovatif. Kami melaksanakan bazar dan gelar karya P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang telah diselesaikan anak-anak kelas 10 tahun pelajaran 2023-2024 dengan mengambil tiga tema. Yang pertama suara demokrasi, yang kedua gaya hidup berkelanjutan, dan yang ketiga kewirausahaan. Dengan harapan mereka bisa mengembangkan karakter sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang diharapkan bisa mandiri, kreativitas, dan inovatif dalam mengembangkan karakter mereka di kelas 10 saat ini. Dia juga menyatakan harapannya agar kegiatan gelar karya P5 dapat menjadi agenda tahunan dengan rencana untuk melibatkan kelas 11 dan 12 pada tahun-tahun mendatang. Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tebing Tinggi, Dipa Ariyanti menegaskan bahwa persiapan acara ini dimulai sejak awal Juni dengan berbagai kegiatan persiapan seperti latihan tari P5 dan penataan stand bazar. Acara ini juga mencakup beragam aktivitas seni dan budaya seperti tari tradisional, drum band, serta demonstrasi seni bela diri seperti silat, kuntau, dan balogo. Tadi kan ada acara drum band, tari, silat, bakuntau, balogo, dan acara bazar P5. Mungkin apa harapan Tian untuk kegiatan hari ini? Mungkin harapan dari saya semoga tahun nanti bisa mengadakan bazar P5 yang lebih besar. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demi meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan adakan koordinasi dan pembinaan implementasi Germas di Aula Dinas Kesehatan Paringin Selatan, Kamis 20 Juni 2024. Demi meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan adakan koordinasi dan pembinaan implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau Germas di Aula Dinas Kesehatan Paringin Selatan, Kamis 20 Juni 2024. Acara dibuka oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Balangan, Ainun Faridah, dihadiri para camat dan SKPD lintas sektor, serta narasumber dari Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah, kemudian Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan. Subkoordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, Miss Puana Olva menekankan pentingnya Germas sebagai strategi utama dalam pencegahan penyakit dan promosi gaya hidup sehat. Jadi koordinasi ini sebenarnya kita kan sudah punya forum Germas sebelumnya. Jadi kita mau kumpulkan lagi, kita mau koordinasikan lagi dengan SKPD terkait bagaimana implementasi Germas yang ada di masing-masing SKPD. Jadi kita kumpulkan di sini supaya SKPD yang lain bisa mendengar bagaimana pelaksanaan atau implementasi Germas di SKPD masing-masing. Jadi bisa bisa mengajak SKPD yang lain juga bisa menerapkan implementasi Germas itu di SKPD masing-masing, walaupun tadi yang seperti yang saya sampaikan, walaupun tanpa anggaran mereka bisa melaksanakan Germas. Dia menyebut bahwa Germas dianggap sebagai komitmen nyata untuk merubah perilaku menuju gaya hidup sehat, bukan hanya sekedar kampanye sementara. Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mendorong inisiatif kesehatan masyarakat secara berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi dalam implementasi Germas di tingkat lokal. Harapannya cuma satu, Germas ini bisa kita implementasikan ke semua lapisan masyarakat, tidak cuma di SKPD, tidak cuma di perkantoran, harapan kita sampai ke masyarakat. Jadi mulai dari kita, ya tadi dengan slogannya dari Germas itu sehat dimulai dari saya. Jadi harapannya mulai dari kita semua bisa kita terapkan ke seluruh lapisan masyarakat. Nanda Yuliarti dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tim penggerak PKK Kabupaten Balangan sukses menggelar Lomba Kreativitas Anak dan Festival Anak Saleh 2024 di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Senin 24 Juni 2024.
tim penggerak PKK Kabupaten Balangan sukses menggelar Lomba Kreativitas Anak dan Festival Anak Soleh 2024 di Mahligai Mayang Maurai Paringin Senin 24 Juni 2024. Ketua TP PKK Balangan Sri Huriati Hadi menyampaikan, pentingnya kegiatan ini untuk memupuk bakat dan nilai-nilai keagamaan anak-anak sejak dini. Karena untuk apa? Untuk melihat anak-anak yang berbakat dan untuk lebih banyak lagi menanamkan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah kepada anak-anak kita. Acara ini menjadi ajang unjuk bakat bagi perwakilan dari 8 kecamatan dengan total 96 anak se-Kabupaten Balangan. Lomba tersebut mencakup 2 kategori utama yaitu tahfiz dan hafsi, yang mana kategori tahfiz diikuti oleh 8 peserta putra dan 8 peserta putri. Sedangkan kategori hafsi diikuti oleh 8 kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 orang. Penampilan para peserta dinilai oleh dewan juri yang kompeten dan disambut antusias oleh penonton. Sepanjang acara semangat dan antusias terlihat jelas dari peserta dan penonton. Anak-anak tampil percaya diri menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan mendapatkan tepuk tangan meriah. Dukungan dari orang tua dan masyarakat umum menambah semaraknya acara ini. Kesuksesan Lomba Kreativitas Anak dan Festival Anak Soleh 2024 membuktikan komitmen Kabupaten Balangan dalam mendukung generasi muda. Diharapkan kegiatan ini melahirkan generasi kreatif, cerdas, dan berakhlak mulia, siap menghadap masa depan dengan ilmu dan iman yang kuat. Jadi Ulun berharap nantinya kita bisa melihat dan bisa mendapatkan anak-anak yang berbakat untuk bakatnya masing-masing, kemudian bisa memberikan semangat kepada mereka bagaimana mempelajari agama Islam itu lebih banyak, bagaimana mereka bisa bersemangat untuk menghafal Al-Quran, bagaimana bisa mereka bersemangat untuk menghafal surah-surahnya. Seperti itu yang Ulun harapkan, karena anak-anak adalah generasi bangsa kita. Maulana dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2023 di ruangan rapat paripurna DPRD Paringin Selatan, Senin 24 Juni 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD bersama pemerintah Kabupaten Balangan menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2023. Rapat yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Paringin Selatan Senin 24 Juni 2024 tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan, didampingi unsur pimpinan DPRD Balangan, dan dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Balangan Rudian Sofyan serta sejumlah kepala SKPD. Berdasar ketentuan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah diatur bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama-sama. Sehubungan dengan hal tersebut, Ketua DPRD Balangan Ahsani Fauzan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bupati Balangan beserta jajaran perangkat daerah yang telah melaporkan keuangan daerah dengan sebaik-baiknya sesuai standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya, Ahsani Fauzan juga meminta kepada seluruh anggota DPRD Balangan untuk segera melakukan pembahasan karena sesuai ketentuan pasal 194 ayat 3 PP nomor 12 tahun 2019 diatur bahwa persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD atas rancangan perda dimaksud dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir, artinya paling lambat pada akhir bulan Juli 2023. Pada rapat paripurna ini juga dilakukan penandatanganan berita acara dan penyerahan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Balangan tahun anggaran 2023 oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Balangan Rudian Sofyan
kepada unsur pimpinan DPRD Balangan. Bella Kirarendra dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Nena Reskayasi dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.